Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini akan berbeda dengan video-video saya sebelumnya yang biasanya membahas seputar audio system dan segala tetek bengeknya. Dikarenakan untuk power supply saya yang ini, untuk power amplifier kelas D mengalami kerusakan, dan di sini saya akan mencoba untuk memperbaiki ya, kalau masih bisa diperbaiki tentunya. Jadi yang pertama, untuk adaptor laptop ini, kalau kita colok listrik itu dia tidak mengeluarkan tegangan atau hanya mengeluarkan output tegangan yang sangat kecil sekali. Coba kita cek dengan menggunakan multitester. Oke, untuk listrik sudah saya colokkan sana. Kemudian kita tinggal menggunakan multitester untuk pengecekan voltase yang dikeluarkan. Kita tes, arah nggak ada tegangan sama sekali. Oke. Kalau seharusnya dia itu mengeluarkan paling enggak itu 12 volt ya. Tapi di sini kita cek tidak ada tegangan. Lalu yang pertama kita cek adalah untuk komponen pasif seperti dioda. Seperti ini dioda. Kapasitor. Ini elko. Dan juga resistor ya, dan resistor ini untuk komponen sebaliknya ini menggunakan komponen SMD ya. Dan jangan lupa untuk pengecekan dari MOSFET untuk komponen aktifnya, dari fuse ini adalah sekring atau fuse, dan kemudian ini ya komponen ini D, berarti ini dioda. Pertama kita cek untuk resistor, apakah ada yang short atau tidak. Resistor, ini dia resistor 46 ohm, 21 ohm, 46, ini 60, 0,6 mega, ini 0,6 ya, ini ini short guys, tapi belum tentu short ya, karena ini masih ada di dalam rangkaian sehingga belum fix ya. Kemudian kita cek untuk dioda. Dioda kita mengeceknya itu, kalau dites secara bolak-balik yang normal itu hanya akan mengeluarkan tegangan pada satu arah saja, karena sesuai fungsinya yaitu menyearahkan tegangan. Jadi kalau kita bolak-balik antara probe positif dan negatif itu ada tegangan, berarti dia itu short ya, bocor, dia itu bocor. Kita pastikan untuk pengukuran dioda, nggak kelihatan, ini dioda ya. Positif di anoda, ya, ada tegangan. Kalau dibalik harusnya tidak ada ya, benar, nggak ada tegangan, nggak ada, berarti masih normal. Ini kebalik, benar, sebaliknya nggak ada. Ini juga sebaliknya nggak ada harusnya.
Ini harusnya ada, benar. Berarti untuk dioda yang ini dia kemungkinan masih normal ya. Oke, kita lanjut untuk pengecekan MOSFET yang ini. Ini kalau saya lihat ya, karena ini pakai HP nggak kelihatan nih untuk kodenya, susah. Kalau saya lihat di sini tipenya OSF 10N65. Dan setelah saya googling, ini adalah MOSFET tipe N. Dan untuk mengeceknya kita harus tahu nama dari kaki-kaki MOSFET ini. Oke, di sini untuk kaki-kakinya adalah paling kiri adalah gate, yang sebelah paling kanan ini adalah source, dan yang tengah ini adalah drain. Untuk pengecekannya apakah masih baik atau tidak, kita set multitester pada mode dioda. Yang ini dioda, nggak kelihatan. Nah, itu dia dioda ya. Kemudian kita tempelkan probe negatif ini ke kaki source, ke kaki source. Kita tempelkan yang positif ke gate. Seharusnya dia mengeluarkan tegangan ya, dan benar di sini ada tegangan. Kemudian kita beralih ke untuk yang positif ini ke tengah. Seharusnya dia nggak ada tegangan, atau multitester itu tidak menunjukkan angka apapun. Jadi sepertinya untuk MOSFET ini masih dalam kondisi baik. Oke, selanjutnya kita beralih ke komponen yang ini. Ini dioda ya teman-teman. Karena untuk kodenya di sini kelihatan dia D, yang berarti ini dioda. Tapi memang untuk penampakannya ini seperti transistor ya. Kita lihat di belakangnya. Jadi ini untuk tegangannya akan mengarah dari pinggir ini ke tengah ya. Tengah ini positif. Kalau kita cek seharusnya hanya dari pinggir ini harusnya mengarah hanya ke tengah. Dan kalau kita balik dari tengah ke pinggir, seharusnya dia itu nggak ada tegangan. Kalau ada tegangan berarti dia bocor ya. Kita coba cek. Untuk pengecekannya kita tempelkan negatif ke tengah, karena arusnya tegangannya akan mengarah dari pinggir ini ke tengah. Oke, benar. Dari sebelahnya ya. Kemudian kita balik, apakah ada tegangan? Ada, ini berarti bocor. Ini juga sepertinya ya, saya mencurigai untuk komponen dioda yang ini. Kemudian kemungkinan ini bocor, tapi untuk lebih pastinya kita harus mengeceknya dengan dicopot terlebih dahulu untuk memastikan. Jadi teman-teman, setelah saya cek ya untuk dioda ini, dioda yang ini itu saya udah copot kemarin dan saya cek ternyata dia masih normal. Kemudian saya pasang lagi untuk sekarang, dan kemudian saya curiga pada bagian ini nih. Bagian ini ada 2 buah resistor ya, SMD, dan dia itu sejalur dengan 1 buah kapasitor keramik seperti ini. Dan dia itu kalau saya cek resistornya short ya, sama dengan komponen ini juga dia short. Kemudian daripada saya mencopot resistor yang kecil ini kan susah ya, jadi saya coba mencopot kapasitor yang ini, dan ternyata dia itu memang benar-benar short. Kemudian setelah saya copot di rangkaian ini, ternyata dia resistornya menjadi normal, dia ada hambatan sekarang. Kemudian untuk kapasitornya ini kita coba cek dengan multimeter apakah dia benar-benar short. Yap, dia short, dan ini nilainya itu 2J472J. Dan sayangnya saya nggak punya, belum ada pengganti,
Tapi kalau menurut saya ini bukan komponen bukan komponen yang vital, makanya saya coba untuk mengetes ya, karena ini kapasitor ini fungsinya hanya untuk peredam, dan kalau tanpa kapasitor terpasang harusnya dia masih bisa menyala. Kita coba saja untuk mengetes apakah ada tegangan. Oke teman-teman, untuk colokan sudah saya tancapkan, dan kita coba nyalakan saklarnya. Dan terlihat di sini menyala ya lednya ya, terlihat kan. Kemudian kita cek untuk voltase, kita turunkan dulu ke 12 volt. Nih, kita cek untuk voltasenya apakah normal. Ini harusnya keluar 12 volt. Oke, terlihat ya, untuk voltase sudah keluar 12 volt, 55, dan ternyata ini udah normal sekarang, walaupun kapasitornya tidak terpasang. Tapi tidak apa-apa, cuma untuk pengetesan saja, nanti kita belikan yang baru. Dan ternyata untuk perbaikan berhasil. Dan cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat.